Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Gereja Baptis Ambarawa. Kita akan memulai ibadah Minggu 15 Agustus 2021. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya dalam pimpinan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami, dan kami percaya, kami naikkan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan yang kami dapat hanya dari Tuhan.
Yesus, saat ini kami rindu mendengarkan perkataan-Mu. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dan sanggup melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Engkau, dan biarkanlah hati kami menjadi tanah yang subur, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang kabar baik yang ada di tengah masa sukar atau pandemi. Kabar baik yang harus dinyatakan di masa sukar. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir bahwa memberitakan Injil, menyampaikan tentang kasih Kristus itu sudah berhenti masanya. Sudah tidak relevan hari ini. Ada banyak orang merasa tidak perlu lagi memberitakan Injil. Karena apa? Hidup sudah semakin susah, Pak Pendeta. Hidup sudah semakin berat. Pandemi membatasi kita. Tetapi apakah firman Tuhan tidak relevan sampai hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa memberitakan kabar baik itu berhenti di masa pandemi, apakah Tuhan tidak pernah melihat masa depan? Apakah firman-Nya ini tidak berbicara akan hari yang belum terpikirkan oleh manusia? Menurut saya sudah. Saya sangat meyakini dalam Markus 16 ayat 16, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, di situ luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan merencanakan sebuah pemberitaan kabar baik, Tuhan sudah memperkirakan masa dan waktu. Mengapa saya perlu katakan situasi ini memang pandemi sulit, tetapi kabar baik tentang Injil Tuhan itu adalah hal yang penting. Karena kita ini bukanlah orang-orang yang dipanggil untuk diam, tetapi dipanggil untuk menyampaikan kabar baik. Mengapa saya perlu tegaskan ini? Karena ada kuasa yang sudah menyertai kita. Apa pentingnya kita berbicara kabar baik? Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya tekankan. Ketika Yesus memerintahkan kita menyampaikan kabar baik itu adalah perintah yang agung, yang dimana semua suku bangsa harus mendengarkannya. Di tengah pandemi ini harus ada banyak kabar baik yang disampaikan. Terus kabar baik juga harus disampaikan sebanyak mungkin. Tidak tahu seberapa banyak yang Tuhan mau, tetapi Tuhan katakan seluas dan sebanyak orang yang harus kita sampaikan berita kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa kabar baik perlu disampaikan? Karena ada banyak orang tersesat, ada banyak orang mengalami sakit penyakit, ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ada banyak orang mengalami pandemi. Karena di situ dikatakan ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di ayat 18 dikatakan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak semua ayat kita bisa pahami secara harafiah. Artinya seperti tadi kita minum racun, seperti dikatakan di situ memegang ular. Tidak demikian, tetapi maksudnya yang paling penting di situ ada kuasa yang Tuhan gambarkan. Sekalipun ada ancaman maut terbesar, andai kata bisa ular itu sebagai ancaman terbesar, jika seseorang terkena bisa dan dia akan hampir mati karena harus menghadapi reaksi bisa itu. Tetapi saya katakan Tuhan ada menyertai orang itu ketika
ia berada di situasi itu dan dia tetap setia dengan kabar baik. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi kabar baik berhenti, berita Injil berhenti, artinya kita belum menghadapi si musuh, tetapi kita sudah merasa takut sebelum berperang. Kita sudah merasa gagal mengenal Tuhan dengan segala perintahnya. Dan bagaimana cara atau hal yang perlu kita tahu berkaitan dengan kabar baik di tengah kesukaran atau di tengah masa sulit pandemi ini? Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan bahwa iman itu perlu diekspresikan. Iman itu perlu ekspresikan, artinya iman itu perlu diwujudkan sehingga orang tahu betapa besarnya kasih Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Terus yang kedua, iman juga menggerakkan kita akan keyakinan penyertaan Allah. Iman menggerakkan kita untuk meyakini bahwa setiap perkataan kita, setiap doa kita ada kuasa. Itu harus menjadi harga yang perlu kita renungkan bersama. Harga yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ketika kita tidak berani meyakini sebuah kuasa, kita tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk hal itu. Karena saya yakin, karena saya meyakini bahwa iman itu memiliki kuasa baik perkataan, dan ketika kita menumpangkan tangan kita, Tuhan akan memberikan kuasa jikalau kita berdoa menjadi benar dan di dalam iman yang benar. Persoalannya, kita mengandalkan iman yang benar atau tidak. Persoalannya, kita berdoa sebagai orang benar atau tidak. Karena kualitas hidup kita juga menentukan doa-doa kita. Fokus doa kita kepada siapa? Kepada pekerjaan Tuhan, berarti Tuhan yang akan melakukan dalam hidup kita sebuah pekerjaan yang luar biasa. Tetapi kalau fokus kita kepada diri kita sendiri, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan yang besar dan agung yang mungkin akal kita tidak bisa memahaminya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menembus sesuatu dimensi yang saya boleh katakan besar, dimensinya Allah yang tak terbatas, Bapak Ibu Saudara harus rela menanggalkan keakuan dan menanggalkan kekuatan diri sendiri, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mewartakan kabar baik secara berani. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kabar baik membawa pemulihan atas kondisi seseorang. Tuhan akan izinkan kalau memang Tuhan menghendaki orang sembuh, artinya orang itu sembuh, diberi kesempatan hidup. Kalau orang Jawa bilang dikasih nyawa serep, bukan nyawa serep, nyawa balen, artinya dia sebetulnya tidak punya kesempatan. Tetapi ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, di tengah pandemi ini ada banyak orang yang sakit dan kita berani mendoakan. Bapak Ibu Saudara, yakinlah, doa itu yang bekerja bukan tangan kita dan pikiran kita, bukan hati kita saja. Lebih daripada itu, yang bekerja adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Sekarang Bapak Ibu Saudara menggunakan smartphone yang canggih. Bangun tidur Bapak Ibu Saudara sudah menggenggam smartphone. Bangun tidur Bapak Ibu Saudara sudah mendengar alarm dari smartphone. Bapak Ibu Saudara, ada banyak ayat Alkitab yang Bapak Ibu Saudara bisa bagikan. Ada banyak pengalaman rohani yang Bapak Ibu Saudara alami dengan Tuhan. Bersaksilah di media sosial. Ceritakanlah kebaikan Tuhan lewat status-status Bapak Ibu Saudara. Lewat status-status sosial media Bapak Ibu Saudara. Beritakanlah kabar baik dari kebenaran firman Tuhan. Beritakanlah dari ayat-ayat Alkitab apa yang menjadi kekuatan. Yang pertama itu, mulai dari akun sosial media Bapak Ibu Saudara, beritakanlah yang baik tentang kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan, bisa peduli dengan orang.
ketika kita melihat ada seseorang yang sedang dalam masalah. Bapak Ibu Saudara bisa chat, Bapak Ibu Saudara bisa telepon dia, Bapak Ibu Saudara bisa doakan. Mau nggak aku doakan? Itu bagian dari kita mewartakan kabar baik di tengah pandemi. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi berbicara kepedulian kita melalui pergerakan atau apa yang dialami saudara-saudara kita melalui statusnya, melalui apa. Cobalah Bapak Ibu Saudara chat apa yang perlu didoakan. Nah, itu yang kedua, kepedulian kita terhadap kondisi seseorang. Dan yang ketiga, yakinlah saat Bapak Ibu Saudara melakukan perkara dengan iman. Yakinlah Bapak Ibu Saudara melakukan perkara-perkara itu dengan iman. Yakinlah Bapak Ibu Saudara melakukan itu dengan perkara iman. Mengapa perlu dengan perkara iman? Karena di ayat 17 dikatakan jelas tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Syaratnya adalah iman. Tanpa iman kita tidak akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari, tidak ada yang sulit di tengah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat, bisa menjadi payung yang melindungi seseorang dari kehujanan. Meskipun tidak permanen, tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara menjadi pengingat saudara Bapak Ibu Saudara. Saudara yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah memerlukan Tuhan. Itu cukup. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita. Kita berusaha mengingatkan orang untuk ingat Tuhan, bukan untuk mengingat kebaikan kita. Ingat itu. Kita mengingatkan orang bukan untuk mengingatkan orang itu untuk ingat kita, tetapi membawa orang itu ingat kepada Tuhan. Itu jauh lebih mulia. Kita tidak perlu diingat manusia tuh, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu selalu dinilai Tuhan. Manusia tidaklah menjadi ukuran dari kebaikan kita. Mungkin ada manusia yang tidak menghargai kebaikan kita, tetapi saya mau katakan, penilaian kita ada pada Tuhan yang menciptakan segala isi kehidupan kita. Kita tidak perlu orang mengingat kebaikan kita. Karena Tuhan akan mengingat kebaikan kita dan Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup. Tuhan akan buat berhasil karena kita menabur sesuatu yang baik. Kita tidak mengharapkan orang celaka. Kita memberikan waktu kita, kehidupan kita untuk memberikan kabar baik, penguatan. Di tengah pandemi ini banyak orang membutuhkan penguatan dan Bapak Ibu Saudara menjadi bagian dari perubahan itu. Ingat, menjadi bagian dari perubahan harus berani berubah. Dimulai dari diri yang berubah sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengubah kondisi, dalam tanda kutip, memberi warna cerita yang baik kepada sesama kita dan menjadi sesuatu yang teduh dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami semua. Kabar baik-Mu tetap ada di masa sukar. Kabar baik-Mu tetap diperlukan di masa sukar. Dan saat ini kami mau kebenaran-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Roh Kudus sehingga kami melakukan kebenaran-Mu dan kami hidup bahagia di dalam pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
sepanjang ibadah ini Engkau berkati dari awal hingga akhir. Campur tangan kuasa Roh Kudus-Mu luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Ambarawa. Kiranya Engkau berkati usahanya, Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan sukacita rumah tangganya, Engkau berkati pendidikan anaknya di masa daring, Engkau berkati dengan murah rezeki, sehingga segala sesuatu yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya, kami naikkan, kami rasakan, kami alami saat ini. Dan kami percaya dan terima janji berkat itu. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat itu. Berkat yang mendatangkan damai sejahtera, berkat yang mendatangkan sukacita, berkat yang melampaui akal pikiran, berkat yang akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara, di mana pimpinan Roh Kudus akan terus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan sempurna sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seluruh keluarga jemaat Gereja Baptis Ambarawa bisa mengambil sikap doa bersama dengan keluarga. Dalam nama Yesus, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.